Kalau kadang orang banyak nanya, Mhm. Dian, rahasia hidup lo apa sih? Cie, gaya banget ya. Eh, Sebenarnya satu sih, kita hidup tuh dari mimpi, ya kan? Tapi mimpi aja percuma. Mimpi itu bisa diraih dari apa? Ya, semua orang bisa jawab lah, berjuang lah, kerja keras lah, inilah itulah. Tapi yang paling sulit itu tetap jadi baik. Baik aja terus. Baik aja terus. Mau orang jahat, baik aja Dian. Baik terus. Itu udah rumus hidup. Baik dalam arti lo gak pernah tahu kapan lo ditolong orang. Ketika lo banyak nolong orang, lo akan ditolong banyak orang. Entah kapan lo akan banyak tangan-tangan yang bantu hidup lo. Tetap aja jadi baik. Di tengah orang yang sekarang macem-macem banget ciri khasnya, yang aneh-aneh, kita baik aja dijahatin orang gitu. Jadi tetap aja jadi baik. Itu prinsip hidup aku sih. Oke. Meskipun aku masih jauh dari baik, baik aja setiap hari. Baik aja. Kita gak tahu kapan kita bisa metik bibit-bibit baik tuh yang kita tanam setiap hari. Dan gak ada yang gak mungkin di dunia. Orang kaya bisa jadi miskin. Orang miskin besok 1 bulan bisa jadi kaya. Semua itu mungkin. Yang penting apa? Percaya, punya mimpi, tetap jadi baik. Dan ingat, kita punya sesuatu yang sangat besar. Tuhan yang kuasain semua hidup manusia. Jadi jangan takut sama manusia. Halo, bertemu lagi dengan saya kali ini Wimpi di Mabar, membahas apapun bareng apa kabar. Nah, di Mabar episode kali ini ada yang sedikit spesial nih. Tamu kita tuh sebenarnya teman dekat gua, tapi kita akan ngobrol untuk berbagi pengalaman, sharing-sharing ilmu, semoga ada yang terinspirasi. Nah, teman gua, Dianita Tiastuti. Yoi, halo Dian. Halo Wimpi. Lama banget gak ketemu ya? Lama banget. Berapa belas tahun mungkin? Wah, lama banget. Iya. Kita lulus tahun berapa nih? Lama ya? Lama. Wimpi gak berubah. Tapi ada berubah dikit sih. Di perut lah mungkin ya. Oke, bagi yang teman-teman yang mungkin belum kenal siapa sih Dian ini gitu kan. Nah, Dian ini sekarang itu dia sibuknya di manajemen artis ya Dian ya. Dia juga seorang master chef. Pernah ikut ikut Masterchef. Master. Tapi gak menang. Ini yang master chef season berapa ya? Session 2. Season 2 ya, awal-awal ya? Sampai 13 besar. Sampai 13 besar. Seru capeknya. Mantap. Tapi gak mau lagi masak. Tapi kan hobi masak memang kan? Suka, cuman kalau masak diliatin banyak orang, ada kamera, terus kayak aduh enggak deh, enggak, grogi. Jadi seperti tadi saya sebutkan, dia adalah seorang master chef dan juga lagi aktif di manajemen artis. Nah, sekarang sebenarnya kita mau ngobrol-ngobrol nih. Kalau gua yang temennya Dian, gua tahu banget dari awal dia ngerintisnya sesusah apa dari nol, yang bener-bener apa ya, dari lulus kuliah dia tuh nggak pernah kerja di company gitu kan, Di? Enggak. Jadi emang bener fokusnya mau usaha sendiri ya. Iya. Nah, boleh dong diceritain ke teman-teman semua. Kenapa kok bisa kepikiran sih waktu itu mau usaha aja deh, gue nggak mau kerja. Kenapa bisa gitu, Di? Sebenarnya ya idealis waktu kuliah ya, nggak mau kerja sama orang, terus pernah ngerasain kerja di perusahaan sambil kuliah. Jadi agen asuransi, terus jadi ada namanya aktuaris. Dulu tuh aku matematika asuransi jurusan kuliahnya sebelum ngambil PR. Jadi sebelum masuk PR aku udah kerja sebagai ya terkait dunia asuransi lah gitu. Jadi ngerasain kerja tuh selama kuliah. Jadi selama 3-4 tahun aku udah ngerasain kerja di kantor. Oke. Pas lulus kuliah ngambil studi kasus waktu itu personal PR-nya artis. Kan kalau skripsi itu semua orang pada studi kasusnya PR-nya perusahaan Pertamina, semua perusahaan besar. Aku mikir aduh gila jenuh banget, gue nggak mau kerja di perusahaan. Apa ya profesi yang bisa dikerjakan sendiri? Oh ya udah PR-nya artis. Akhirnya ngambil studi kasus waktu itu titik amal. Habis lulus kayaknya menarik deh profesinya gitu kan. Ya udah pede kan, idealis anak-anak baru lulus kuliah. Oke, gue harus mulai dari mana? Gue gak kenal artis, gak kenal siapa-siapa. Blank banget. Terus iseng-iseng searching, kayaknya menarik deh PR. Apa yang paling dekat dengan artis? Oh film. Mungkin gue bisa kali jadi PR-nya film gitu kan. Searching, oh ternyata banyak banget rumah produksi di Jakarta gitu kan. Searching, lucu nih kayaknya studi kasus film, tapi kita buat program ke PR-an gitu. Searching ketemulah satu nama, Iwan Persada. Oke. Ternyata dia itu PR-nya film.
SKSD dong. Mas gimana sih dunianya bla 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 bla. Akhirnya aku berguru sama dia dan bersyukurnya aku langsung bekerja di 2 PH besar. Oke, apa tuh? Mizan Production, Mizan. Laskar Pelangi, Oke. terus sama Falcon Picture, Oke. Film Mili Danatan. Oke. Nah itu 2 PH besar itu yang ngajarin koneksi ke media, koneksi ke community, koneksi ke brand-brand tuh semua dari Falcon sama Mizan. Belajarnya di situ. Saat lulus kuliah ditawarin banyak kerjaan sama dosen, di satu sisi ditawarin kerjaan PR-nya film dengan gaji 1 tahun 12 juta. Jadi sebulan berapa? 1 juta. Dan aku ninggalin pekerjaan yang tawarannya menggiurkan di perusahaan besar dan aku memilih yang gajinya cuma 1 juta sebulan. Nih buat yang belum tahu, dia lulus kuliah cum laude. Oke, kalau kuliah jajaran duduk paling depan. Yang biasanya ngobrol sama dosen tuh. Biasanya itu orang-orang gitu tuh. Jadi ditawarin kerja ya. Kalau gue nyari kerja, habis lulus nyari kerja. Kalau dia tuh udah tawarin kerja, tapi nggak milih lagi. Nggak ada yang diambil. Pokoknya itu kondisi di mana orang tua nggak support. Oke. Lo ngapain sih perempuan kerja yang nggak pasti-pasti? Udah kerja yang pasti-pasti aja. Enggak mah, ini peluangnya bagus. Akhirnya cobain jalan, berguru sama Mas Iwan Persada, belajar. Promosi itu sekitar 4 atau 5 tahun. Oke. Ketemu banyak artis. Dan di tahun keempat, Ibnu Jamil, Olivia Jensen, Dian. Kan kita ngejalin hubungan baik banget lah sama mereka. Oke. Pegang aku dong. Pegang Olivia apa Jensen, nih? Ibnu Pertama Jamil. Olive. Oke. Jeda 1 bulan Ibnu. Ngapain megang artis? Gue gak ngerti caranya jualan. Udah lo pegang. Tapi ajarin ya, aku bilang. Karena bener-bener blank, gak ada koneksi. Yang aku tahu cuman media relation, community relation, koneksi-koneksi ke brand itu pun terkait promosi film. Oke. Ya kan. Terus ya udah ketemu papa mamanya Olive, interview. Nggak ada tahu apa-apa tentang manajer artis. Nggak ada sama sekali. Jadi 1 bulan Ibnu Jamil. Kok lo megang Olive sih? Gantian megang gue sekarang. Masa Olive mau gue nggak mau, kata dia gitu. Akhirnya jalanlah 2 artis itu. Itu sekitar 9 tahun yang lalu. 2 artis pertama tuh ya? Yes, 9 tahun yang lalu. Olive masih sampai sekarang. Ibnu kita udah selesai sekitar 1 tahunan. Terus jalan udah jalan 8 tahun. Ingat banget tahun pertama tuh Olive nggak ada kerjaan. Itu salah satu brand sabun mandi. Oke. 1 tahun cuma 1 job. Terus Ibnu itu brand ini. Sepatu ya? Bukan. Sorry, nyebut brand Nggak apa? apa. Ambipur. Oke. Dia ada event ke Singapura. Oke. Setahun 1 juga. Ya Allah, susah banget gue nyari job gitu kan. Susah banget. Pelan-pelan gitu kan. Akhirnya belajar, dikenalin sama orang TV sama Ibnu, dikenalin orang agency sama Oli, pelan-pelan, benar-benar pelan-pelan. Nyari tahu ini dunianya apa sih, kerannya artis tuh di mana aja sih, nyari tahu banget gitu. Terus mungkin karena keteguhan hati, niat gitu kan. Malu nih kalau udah kerja sama terus nggak ada job kan, malu banget kan ya gitu kan. Terus akhirnya pelan-pelan di tahun kedua, tahun ketiga udah tahu ritmenya. Oh ternyata. Tapi ini, sorry gue potong. Ini setelah lo ikutan MasterChef atau sebelum sih? Jadi gini, kan promosi film 4 tahun, di tengah-tengah 4 tahun ikut MasterChef, aku vakum 1 tahun, itu sempet roadshow sama minyak goreng keliling-keliling masak, dan itu bukan gua banget. Terus itu udah, habis itu tahun kelima, jeda after MasterChef itu aku mulai megang artis, dan masih pegang promosi film cuman beberapa. Tapi sebenarnya gini, si MasterChef itu ikutan ngangkat sosok lu gak sih? Enggak. Tidak? Enggak, dalam arti gini, pada saat MasterChef 2 belum ada yang namanya Instagram. Oke. Itu tahun berapa Instagram ya? Instagram MasterChef mungkin tahun ada berapa sih? tapi belum hits. Yang namanya Twitter itu bener-bener belum ada. Oke. Kalau itu Instagram udah ada, itu follower udah rame itu meriah banget kan dramanya Iya. kan. Enggak. Cuman MasterChef itu jadi batu loncatan. Gimana? Aku selalu buat kartu nama. Kartu nama tuh pasti di bawahnya title-nya MasterChef Indonesia Ih, Top keren. 13. Itu jadi bahan perbincangan awal kalau ketemu kan, lu MasterChef? Iya kan, itu hit banget kan MasterChef pada saat itu kan. Siapa sih juaranya yang 2 itu? Mami Desi. Mami Desi, itu juaranya? Mas Ken, Oke. itu salah satu rating RCTI tertinggi tuh MasterChef 2. Oh wow, oke. Yes. Cuman ya setidaknya ada pengaruh positif ketika ketemu orang, gila lo masak itu beneran ya, masak itu gini. Orang jadi interest Oke. untuk mulai perbincangan lah gitu kan. Itu terus, dan mulai saat itu kan
semua orang pasti punya cita-cita mau terkenal dong. Yes. Makanya iseng-iseng daftar MasterChef. Ternyata Itu daftar. ikut seleksi. Gue pikir itu dipilih gitu loh, enggak ya? Enggak, ternyata Oke. lolos terus. Aduh apes, harus ninggalin kerjaan berantakan, promosi Oke. film kan. Cuman ya itulah pilihan gitu. Kayaknya seru nih jadi terkenal. Ternyata nggak enak. Harus syuting dari pagi sampai pagi lagi setiap hari dan harus masak ini itu, tanggung jawabnya besar. Akhirnya di episode keberapa aku minta mengundurin diri, aku buat makanan jelek. Karena aku udah gak kuat. Cuman ya itulah, ngerasain gimana tampil di depan layar, gimana susahnya syuting, gimana kita buat komitmen besar ya kalau untuk kerjasama, apalagi sama TV sama Soalnya di apa. kontrak tuh ya. Kontrak. Selama ada jeda, ada rentang waktunya gitu ya. Yes, Oke. di kontrak. Akhirnya ya udahlah, ternyata dunia depan layar tuh kayak gini. Sebenarnya sih dapat ilmu baru juga kan. Iya. Dan akhirnya banyak kenal juga orang-orang RCTI gitu. Terus ya udah, pas udah ngejalanin, udah ngerasain gimana jadi chef, gimana promosi film, gimana manajer artis. Satu, chef itu capek banget, keliling-keliling masak itu capek banget Itu dahsyat. trainingnya sampai sejauh mana sih? Ada kontrak sama brand 1 tahun. Aku Oke. waktu itu kontrak 2, minyak goreng sama susu Carnation. Oke. 2, itu setiap sebulan tuh berapa titik kita masak. Itu bisa keliling Indonesia. Hah, aku pernah enggak, aku ngambil Jabodetabek. Aku Jabodetabek. juga pernah masuk di iklan TVC minyak goreng. Oke. Ngelempar telur. Oke. Ngelempar telur. Itu waktu iklan dengan gaya MasterChef lu itu. Iya, kacamata itu. Nanti kalian lihat ya gayanya dia di MasterChef kayak apa. Beda sama sekarang mukanya soalnya. Oh, ya kacamata gede ya Iya. kan. Chef itu ternyata paling enak adalah masak di dapur. Terus kedua, promosi film. Tanggung jawab besar karena banyak tim, banyak karyawan, banyak yang harus digaji gitu Yes. kan. Berat banget dan aku nggak ada waktu istirahat sama sekali. 1 hari itu bisa dua kota, 2 tempat, beberapa titik, dan itu padat banget. Badanku sampai kurus waktu jadi promosi film. Terus pas manajer artis, tantangannya lebih besar, tanggung jawabnya lebih besar, tapi kita bisa ngatur waktu sendiri. Kapan kita mau meeting, kapan kita mau apa, itu semua bisa diatur. Akhirnya lama-kelamaan kayak udah nggak kepegang 2 itu. Ya udahlah, coba bismillah manajer artis aja. 2 artis lama-lama nambah, tambah 2, dan sampai sekarang totalnya udah 12 artis. Mungkin kalau 12 teman-teman artis. mau tahu siapa aja artisnya, itu sekarang udah artis semua deh. Laura Oh, Basuki sama amin. dia, Olivia, Dini Aminarti. Dini Aminarti, Dimas Seto, Tika Bravani, Dimas Aditya, Muzaki Ramdan Oke, yang yang anak kecil kecil, tuh yes. Sirian masih? Rian Ardianto Iya. juara 1 main double Yes, badminton, iya, yes. mantap. Itu udah 3 tahun. Dulu pas kontrak masih peringkat 10 dunia. Sekarang Oh, udah si 1. Fajar enggak? Enggak, Oh, iya, aku enggak. cuma Rian doang. Oke. Terus siapa lagi? Bisma Karisma, Tamara Tiasmara, Dinda Hau. Terus udah ya 12 ya. Siapa lagi ya? Udah, Oke. udah 12. Mungkin banyak orang nggak tahu. Sebenarnya kalau untuk manajer artis gitu. Sekarang lu tuh punya kayak company kah, perusahaan kah, atau emang lu cuman seperti apa sih kerjaannya kalau manajemen artis gitu kan misalnya? Kalau ditanya orang kerjaan lo apa? Manajer personal. Oke. Aku nggak ada badan hukum. Oke. Jadi semua masalah pajak, kontrak, semua langsung ke pihak artisnya. Oh, Cuma ke depannya punya niat lah buat CV, buat PT dan lain. Ah. Cuma tanggung jawabnya akan lebih besar. Oke. Jadi selama ini kerjasamanya semua kontrak aku mengetahui artisku yang tanda tangan. Oke. Pembayaran segala macam, pajak itu semua ke artis. Oke. Sistemnya seperti itu. Terus tanggung jawab Pak. Sebenarnya kan manajer itu ada 3 menurut aku. Yang pertama adalah marketing, selling. Yang kedua ngejaga image-nya dia. Yang ketiga relation sama banyak orang. Entah itu community, fans, brand dan lain-lain. Oh, oke. Ya 3 fungsi itu sih, dan itu pas banget tuh sama kuliah kan PR. Iya, benar. Cuman ya tugas utamanya yang pertama adalah cari duit. Tapi masing-masing artis tuh punya fokusnya. Ada artis yang Kak semua hajar, yang penting banyak duit karena Oke. gue mau ini. Tapi ada artis enggak, gue nggak butuh, gue cuman butuh film bagus, itu ada. I see. Gue nggak butuh, gue cuman butuh proyek-proyek digital, job-job digital. Gue nggak mau syuting, nggak mau apa. Ada yang gue maunya sinetron doang. Dan aku sudah komit di awal sebelum jadi manajer. Aku pingin punya artis yang semuanya beda-beda. Oh, jadi dia fokusnya Yes, beda-beda. aku ada atlet, aku ada anak kecil, aku ada hijab, aku ada Chinese, aku ada bule, semua macam-macam. Oke. Jadi dengan satu ciri khas itu kliennya kan pasti beda kan. Jadi aku punya banyak pintu Masuknya dapat bener dari ya. 12 itu. Kayak misalkan Rian segmennya beda, produknya beda. Tapi ketika ada klien nawarin Rian, aku bisa nawarin 11 artis aku yang lain ke klien yang berbeda. Misalnya nggak cocok Nah, ya. yes. Nah,
Alhasil link-link aku dari 12 artis aku jadi banyak. Iya. Nggak yang aku fokus di sinetron aja. Alhasil aku cuma kenal apa? PH, TV dan lainnya. Ini aku semua tahu. Karena kerannya artis itu ada TV, digital, off air, terus yang keempat ya event dan lain-lain. Gimana caranya 4 keran itu semua terus ngalir? Nah, nggak mungkin kan kalau aku cuma megang artis sinetron doang, yang lain nggak akan kekejar. Aku harus punya banyak pintu gitu, dan banyak pintu itu aku dapetin dari koneksi-koneksi dari setiap artis. Oke. Gitu. Berarti kan artinya dari keran itu aja udah banyak banget nih. Banyak. Gitu. Lu ngerjainnya itu sendiri kah? Sama tim kah? Tuh Gitu kan? Ical tuh. Aku punya satu yang bantuin aku namanya Marsal. Oke. Itu udah lama banget sama aku. Terus asisten di lapangan yang ngejagain syuting itu ada 4 orang. Emang gini, si artis-artis ini semua misalnya kerjaan lu yang nyariin atau jobnya lu yang cariin, itu harus selalu didampingi kah sama tim lu gitu? Tidak selalu. Tidak selalu. Kayak misalkan sinetron yang running setiap hari, aku mungkin sebulan sekali. Kayak film proyek besar, aku mungkin datangnya awal dan ending. Oke. Kalau misalkan event-event besar tapi ada top boardnya, ada top orang-orang topnya di sini, aku pasti datang. Jadi aku tergantung eventnya apa. Cuma artis aku tahu cara kerja aku, dan artis aku lebih memilih Dian, mendingan lo di rumah cariin kerjaan ketimbang lo datang ke lokasi. Oke. Ya kan? Iya. Yang di lokasi cukup asistennya yang take care kebutuhannya dia selama syuting Soalnya apa. setiap artis punya asisten ya. Enggak semuanya, Enggak ada yang semua. ada yang mau, ada yang enggak gitu. Terus habis itu kalau pajak ada orang pajak yang ngurusin setiap tahun. Kalau legal ada yang review-review kontrak. Sebenarnya kerjaan kita tuh cuma di tangan doang, nyariin kerjaan, sesimpel itu. Susahnya apa? Nyari artisnya? Bukan. Oh enggak. Feeling-feelingan. Oh. Kapan gue ngeluarin budget sekian, budget gede, saingan gue siapa? Untuk Oh. campaign ini siapa saingan gue? Kan kita nggak ada gambaran sama sekali. Oke. Pas gue masukin misalkan 1 miliar, artis lain berapa ya masukinnya ya? 300 juta, kan kita nggak ada yang tahu. Oke. Itu semua main feeling, main insting. Begitupun kalau aku mau cari artis baru. Kedepannya nggak dipungkirin kan artis aku juga rata-rata udah berumur ya 30, 40. Pingin banget punya artis-artis yang lebih muda. Tapi sesulit itu mencari artis, dalam arti aku lebih memilih artis-artis yang punya visi misi yang sama, terus pemikiran kita sama, bukan yang ih gila dia terkenal banget, kucuk-kucuk dia datang, dia mau manajerin gua nggak? Baru pertama kali ketemu aja gila, gua Tapi kayak itu mereka yang datang atau lu juga mencari banyak sebenarnya? yang datang, banyak. Banyak yang datang. Aku banyak nolak juga karena nggak cocok. Oke. Mimpi, karena kan kita kerja pingin nyaman. Oh, Kita kerja butuh kepercayaan, rasa nyaman itu nomor 1. Dan ketika megang artis kita 24 jam akan kontak-kontakan sama dia. Kita akan lebih deket dari istrinya, dari suaminya, dari pacarnya. Kita harus deket juga sama semua keluarganya. Jadi nggak mungkin kalau nggak ada rasa nyaman nggak akan bisa. Oke. Apalagi misalkan gini contohnya, aku tipe orang yang selektif banget masalah pekerjaan. Tapi ada artis yang mau, gue mau ini. Nggak akan kekejar, aku akan nyeleksi pekerjaan untuk dia supaya image-nya dia bagus. Oke. Tapi dia nggak mau, dia maunya kerja terus. Kita nggak cocok, itu nggak bisa. Oke. Gitu. Makanya biasanya aku butuh perkenalan 3-6 bulan untuk Oh, megang lama satu banget. artis. Yes. Serius? Selama itu kah? Yes. Oh. Ini ada baru 1 yang aku nggak cocok, udah 3 hampir 4 bulan aku nggak cocok. Aku maaf ya, kayaknya nggak bisa. Tapi gitu. selama 3-6 bulan itu lu tetap nyariin job kah buat dia? Nyari. atau- Oke. Sering ketemu, ngobrol, ngelihat dia gimana. Ya itulah. Karena di titik ini udah yang nggak mau neko-neko sih Wimpi. Pengen kerja tenang, bahagia sih. Yang penting cukup semuanya gitu. Terus apa plan lu dalam jangka dekat ini, dalam waktu dekat ini, dalam jangka panjang dari artis-artis lu ada apaan di? Jadi setiap akhir tahun kita selalu evaluasi dan buat target untuk tahun ke depan. Oke. Untuk semua artis. Jadi masing-masing misalkan Kak Dian tahun depan mau buat rumah, Kak Dian aku mau beli mobil. Itu akan masuk list. Oke, berarti ketika lo lagi mau banyak nih tahun depan, resikonya lo tahu ya, nggak ada ngeluh ya. Oke. Pokoknya gue ambil semua kerjaan, yang penting target tercapai. Oke, nah itu dealing untuk tahun ke depan. Dan itu kita sepakati bersama. Setiap tahun pasti ada kenaikan, pasti ada target baru pasti. Cuma balik lagi, artis gue maunya apa? Lo maunya apa? Gue mau penghargaan festival, kita cari film yang bagus ya gitu. Aku mau banyak duit, oke gue cariin ya, tapi lo harus gini-gini. Jadi manajer sama artis itu komunikasinya harus lancar banget. Makanya aku bilang kenyamanan itu modal utama supaya kedepannya kerjaan juga banyak. Karena kalau komunikasi udah nggak enak, nggak nyaman,
ya udah susah gitu. Atau mungkin gue mau nanya satu pertanyaan yang mungkin orang juga pengen banyak yang tahu juga nih ya. Tapi ini terserah lu bisa jawab atau tidak. Apa nih? Sebenarnya jadi manajer artis itu menguntungkan gak sih? Itu yang sebenarnya. Aku selalu kalau sharing di kampus-kampus nih, Oke. Mbak Dian, seru gak sih manajer artis? Satu, gue bilang seru. Bayangin deket sama orang-orang terkenal, masuk di story artis ini, story artis itu, semua orang pasti pada mau kan. Tapi kalau aku udah gak mau. Terus yang kedua, kita bisa ngatur waktu sesuka kita. Kayak Wimpi lihat aku setiap akhir tahun liburan sebulan, aku bisa ngatur waktu aku sendiri gitu. Oke. Karena ya udah, kerjaan di tangan kita. Terus yang ketiga, mau gaji berapa sebulan? Asik. Ini nih. Maksudnya gini, kan makin banyak dapat kerjaan berarti kan kita harus mengeluarkan tenaga lebih besar. Iya. Ya itu balik lagi ke orang masing-masing gitu kan. Lu mau uang banyak ya kerja lebih banyak, itu kan rumus hidup gitu kan. Cuman kalau dibilang kerja kantoran, wah jauh. Jauh ya. Jauh. Ya sekarang kerannya banyak banget Wimpi, kerannya Oke. banyak banget, keran kerjaan banyak banget. Dengan mudahnya kita dapat kerjaan gitu. Tinggal balik lagi ke kita. Tapi yang sulit adalah karena kerja sendiri. Jadi bangun tidur, aduh gila enak banget ya gue tidur lagi. Karena nggak ada yang marahin, Oke. nggak ada aturan, nggak ada bos yang marahin kita untuk kerja. Jadi semangatnya dari diri sendiri. Ya udah kita yang menyemangati diri, itu susahnya di situ. Cuma lo mau target berapa, pasti ada jalan. Karena kerjaan banyak banget. Iklan-iklan makin banyak, PH-PH buat produksi-produksi makin banyak, semua makin banyak. Dengan mudahnya kita dapat kerjaan. Asal kita punya koneksi yang baik, hubungan yang baik, kenyamanan kerja sama klien minta apa kita bisa support, hal-hal itu yang menjadi tanggung jawab manajer untuk menjembatani antara artis sama kliennya. Sekarang orang tua lu udah setuju nih. Setuju banget. Setuju banget. Oke. Ya pokoknya kalau ditanya bisa beli rumah sendiri, bisa Oke. beli mobil sendiri, jalan-jalan kita bisa kapanpun kita mau. Itu keuntungannya ya. Mungkin gini, kalau Dian ini adalah sosok yang memulai semuanya dari nol dan sendiri Yes. gitu. Lu bangun semuanya sendiri, terus lu coba semuanya sendiri gitu kan. Sekarang lu nikmatin hasilnya juga sendiri gitu ya. Kalau dari lu gitu mau memberikan tips atau saran gitu ya ke para teman-teman kita di luar sana yang mau usaha kayak lu gitu kan. Apa sih sebenarnya di awal tuh apa yang harus mereka lakukan? Wah kalau era sekarang gampang banget Wimpi. Sekarang masing-masing punya sosial media. Oke. Masing-masing punya media yang sama untuk digunakan positif atau negatif untuk dirinya sendiri. Betul. Yang pertama adalah jadi aja PR untuk diri sendiri. Lo posting yang baik, lo buat konten yang positif, itu hal-hal itu ngebantu banget. Dan ketika dengan kreatif lo bisa nge-create diri lo sendiri, itu kan mudah banget ngejual diri lo gitu. Pertama jadi PR aja untuk diri sendiri gitu. Orang kenal lo dengan hal yang positif, dengan ingatan-ingatan yang positif gitu. Dan aku selalu yakin dan percaya setiap kita tuh punya ciri khasnya, punya keunikannya. Dan lo harus tahu dulu apa yang lo mau sih dalam hidup. Lo sukanya kerja apa? Aku selalu punya satu moto. Gue pingin orang tahu gue nggak kerja, padahal gue lagi kerja. Gue pingin tahu orang, gila Dian nggak pernah kerja ya, jalan-jalan terus. Tapi itu tujuan aku. Aku pengen tahu orang tuh nggak ngeliat aku kerja kapan. Oke. Itu kan udah kayak kita punya freedom masalah waktu, masalah apapun gitu. Dan nggak ada yang nggak mungkin Wimpi, nggak ada yang nggak mungkin. Ya tapi dinikmatinya sekarang, tapi kan orang nggak ada yang tahu di bawahnya, belakang-belakangnya ya. Aku nangis, aku Betapa pernah dilaporin capeknya. kemana. Orang nggak tahu ceritanya Wimpi, diinjek-injek. Wah, kalau flashback ke belakang sih, ya udahlah. Tapi orang juga nggak peduli sih ya susah-susahnya kita. Dan pokoknya sebenarnya sih yakin aja, semua orang bisa jadi manajer artis. Bisa. Lo punya temen yang followernya banyak. Misalkan follower teman lo 100.000 gitu, lo bisa kok manajerin dia. Orang akan datang nyari pekerjaan. Nih brand company ini punya banyak duit untuk nyebar uang mereka untuk bantuin orang-orang awam. Bantuin gue mengiklan tentang perusahaan gue. Semua orang nggak perlu jadi artis. Tapi kan gini, sekarang kayaknya gue rasa sekarang selebgram tuh sangat banyak. Banyak Banyak banget selebgram. Nah, banyak. kalau dari
sudut pandang lu nih sebagai seorang manajer artis, si selebgram ini tuh sebaiknya mereka di manage oleh seseorang atau udahlah sendiri-sendiri aja? Sebenarnya kan bagi aku tuh public figure ya bahasanya ya. Oke. Public figure itu semakin dia konsisten dalam waktu yang lama, berarti dia memang capable di dunia entertain. Kalau yang cuman viral sesaat, turun sesaat, itu mudah banget dibuat. Mudah banget Wimpy. PR-nya adalah gimana akhirnya dia bisa konsisten bertahan di dunia entertain. Ada yang baru tetap dia yang dipakai. Ada apapun tetap dia yang dipercaya sama brand untuk jadi ambasador, jadi apapun. Jadi yang cepat itu gampang, dan rata-rata yang baru-baru itu kan suka silau sama duit, suka silau sama tenar, semua job diambil tanpa dia mikirin ke depannya harus gimana. Kesalahannya itu karena dia nggak punya referensi, mereka nggak punya tujuan jangka panjangnya mau kayak gimana. 10 tahun ke depan lo masih dipakai nggak sama brand? Lo mau buat konten terus? Sejauh apa lo mau buat konten 10 tahun? Lo mau buat apa? Nggak bisa. Ketika lo jadi content creator, hanya satu keran yang lo bisa lo dapat, digital doang. Lo punya nggak kemampuan di acting? Lo punya kemampuan nggak punya good relation sama brand-brand besar, sama community? Enggak. Dan itu semua harus di-maintain. Gak mungkin satu keran itu akan bertahan untuk karir lo sama 10-20 tahun, nggak akan bisa. Kita nggak ada yang tahu digital sampai berapa lama juga kan. Makanya aku selalu bilang sama artis aku, semua harus lo kuasain. Public speaking, sama fans baik, sama brand. Ibaratnya main bola, manajer tuh cuman ngoperin bola di depan gawang, yang ngegolin tuh artisnya. Itu makanya aku balik lagi, kadang-kadang ngelihat selebgram baru, aduh gayanya, lo hati-hati, dunia kayak gini cepet banget. Lo dibilang sombong sama satu orang itu nyebar dengan mudahnya, Wimpy. Tuh, dengerin guys. Dengan mudahnya. Dengerin. Iya. Selebgram. Iya, maksud aku lo boleh punya kreativitas, cuman aku selalu ini sih, selalu bilang sama artis-artis aku, kita jangan boleh sombong ya. Karena di atas lo banyak yang actingnya bagus, karena di atas lo banyak yang lebih kaya, karena di atas lo banyak yang lebih kreatif. Udah jadi diri lo sendiri aja tanpa lo harus nyombongin diri. Dan rata-rata sifat penyakit anak-anak baru adalah sifat sombong. Betul, gue sepakat sih. Yes, gitu. Jadi yang paling sulit adalah mempertahankan gue aktor yang akan dipakai sampai umur 50, 40, 60 tahun. Itu yang paling sulit. Tadi kita banyak nih ngomong soal manajemen artis, terus bagaimana lu mencarikan pekerjaan buat artis, terus bagaimana tadi enaknya jadi manajemen artis gitu kan, fleksibel dan lain-lain. Nah tapi kalau gini, lu kan dibayar, artinya lu mendapatkan income dari artis-artis lu gitu kan. Nah sebenarnya misalnya nih Olivia, Jensen, terus sama Dini Aminarti gitu kan, lu cariin kerjaan, mereka dapat kerjaan, mereka dapat fee. Nah, mereka ngasih ibaratnya income ke lu tuh sama nggak sih semuanya? Nah, jadi gini, setiap kontrak dengan artis di awal, satu, aku punya rules untuk aku sendiri. Setiap manajer punya caranya, punya sistemnya. Kalau aku yang pertama, sama ya? Yes, aku nggak punya kontrak sama artis aku. Itu yang pertama. Yang kedua, sistem bayar-bayaran semua ke artisku, bukan ke aku. Yang ketiga, untuk masalah fee, aku selalu nanyain ke artis aku, lo mau ngasih gue berapa? Nanti kita nego-negoan. Jadi semua artis aku punya fee yang berbeda-beda. Oh gitu? Yes. Tapi kalau lo nggak pakai kontrak, gimana cara? Jadi gini, di dunia manajer, ya kita sering lah tiba-tiba kucuk-kucuk didatengin artis yang ternyata udah punya manajer. Kok aku nggak enak sama manajer aku, mau nggak kakak pegangin aku? Aku nggak mau kejadian kayak gitu. Aku pengen semua artis aku nyaman. Ketika lo udah nggak suka, bilang, kita selesai, it's okay, nggak masalah gitu. Karena ketika lo udah gak nyaman, rezeki nggak akan ada, percaya. Dan bisa dilihat dari 12 artis semua bertahan. Yang keluar satu Ibnu Jamil, terus aku pernah megang Ferdy Sulaiman cuma bertahan 1 tahun karena kita emang nggak cocok. Yang aku pertahankan itu kenyamanan dalam bekerja, Terus semua nggak mulu-mulu tentang uang, presentasi besar apa enggak. Ketika lo mau keluar lo udah nggak percaya sama gue, nggak masalah. Gue yakin rezeki gue dapat dari yang lain, nggak masalah. Makanya kadang-kadang ada orang, Dian lo nggak boleh lo pakai kontrak sama artis lo. Karena gini, dia punya artis ada kontrak, terus dia minta gue manajerin.
Terus dia mau putus kontak sama manajernya dengan mudah. Untuk apa kontrak? Enggak masalah. Yang penting adalah kontrak setiap kerjasama dengan pihak ketiga, PH, TV dan lain-lain itu semua under artis aku. Artis aku yang bertanggung jawab, aku mengetahui. Oke. Dan legal dari pihak aku dan pihak artis untuk nge-review legal. Menurut aku cuma sebatas itu udah aman. Oke, tadi kan lu bilang ada beberapa keran ya untuk artis-artis Pemasukan. itu pemasukan. Keran mana yang paling besar? Untuk saat menurut ini lu? ya. Iya, untuk saat ini di Indonesia ini. Jadi gini. Karena kalau ditanya manajer, uang paling besar itu ada di mana? Sinetron. Sinetron masih Yang paling gede. jalan setiap hari, tapi tergantung artisnya siapa, pemeran utama atau bukan. Contohnya misalkan ada satu sinetron, rata-rata pemeran utama 30 sampai 50 juta. Kali aja 30 hari. Satu episode. Yes. Oke. Istilahnya jelek-jeleknya manajernya 10%. Berapa? Oke. Itu sinetron. Sinetron. Yang kedua kalau ditanya digital tuh meriah banget. Betul. Digital tuh meriah banget. Tahun kemarin 2022 omset aku dari digital tuh 70%. Omset dari 7% dari total income. 70%. Oke. Dari digital. Itu dari digital, nggak dipungkirin. Ada digital ambassador, ada kontrak digital yang 3-6 bulan 1 tahun, macam-macam kontraknya digital. Oke. Terus pencapaian terbesar artis sama manajer tuh apa? Apa itu? Selain festival, selain penghargaan, kontrak dengan brand ambassador. Oh, itu yang sudah panjang pasti ya. Brand ambassador, kasarnya kalau di dunia manajer ketika lo dapet ambassador tuh lo dapet durian runtuh. Oke. Ambassador tuh dari 1M sampai 5M 1 tahun. Per tahun? Yes. Wow, 1 Yes. sampai 5 M per tahun. Per tahun. Ya karena kalau ngeliat ini ya, artis ini ambasadornya banyak, lo hitung tuh. Wah, minimal 2M aja. 2M ada 5 produk 10M. Oh, tapi boleh? Nggak dilarang ya? Maksudnya satu artis jadi Tergantung BA head to head atau enggak produknya. Oke. Jadi ambasador itu pencapaian tertinggi artis. Oke. Ambasador didapat dari apa? Lo dikenal publik, lo punya penghargaan, lo punya image yang baik. Jadi rangkuman prestasi semuanya itu bisa salah satu pemicu lo bisa dapetin kontrak ambasador. Artis itu siapa aja yang udah jadi BA sekarang? Ada Dinda Ha, ada Laura Basuki, ada Rian Ardianto, hampir semuanya ada kontrak Hampir semua ada ambasador. BA-nya. Yes, Oke. yes. Wow. Dan itu nggak mudah. BA itu pitchingnya dahsyat. Dari 20 nama, dari 10 nama, jadi 5 nama, jadi 3 nama, jadi 1 nama. Oh, itu pitching juga ya? Pitching. Jadi dari brandnya yang Feeling-feelingan, kapan kita, aduh gue bukanya berapa. tapi lu yang ngasih nama ke brand-brand itu atau brand itu yang memang Jadi ada dua. Satu, kadang brand saking deketnya sama brand, misalkan agency, gue lagi butuh ambasador untuk produk anak popok bayi. oke. Lo mau masukin nama siapa? Aku sedekat itu sama agency. Oke. Kamu masukin nama siapa? Ini. Kita masukin nama kita. Ada yang udah di list sama brand. Cari 3 nama, nih namanya udah di mention. Nih. Lo cari kontaknya, aku di kontak. Artis lo masuk kandidat nih untuk ambasador. Baru tahap selanjutnya kita main feeling-feelingan. Mau open angka berapa? Oke. Kan kita nggak tahu yang lain pasang angka berapa. Itu feeling-feelingan. Biasanya sortir kedua itu masalah budget klien. Oh, ini terlalu tinggi dari budget kita. Tetap nyari yang Berarti paling kan kita murah harus ya. pas kan. Berarti kan kita harus masukin pas kan, kasarnya gitu. Itu. Terus ketika udah deal itu pun wah, itu negotiationnya itu bisa 3 bulan, bisa 6 bulan. Selama itu. Selama itu ya. Dan selama kontrak 1 tahun banyak kewajiban yang harus dilakukan juga kan. Oke. Gitu. Tapi kalau udah enak, dia kan perpanjang terus tuh. Nah, enaknya itu setiap tahun nambah lagi ambasador, perpanjang yang tahun kemarin. Wah, itu dahsyat. Oke, gua rasa kita harus ngobrolin yang ini nih, selain dunia manajemen keartisan yang luar biasa ini. Nggak ada habisnya kalau dunia artis. Nah, kalau selain lu memanajer artis, sekarang lu ada usaha lain gak sih? Atau lu bisnis lain kah gitu? Yes. Punya angkringan kecil-kecilan di Gading Oh, Serpong. jadi ini lo ya, Yes. memasak lu masih nih ya? Nggak masak sih, orang yang masak. Tapi kan masih ada kuliner ya? Terus punya kecil-kecilan, punya empe-empe online. Terus apa lagi ya, Cal? Oh, ada kue, cookies setiap lebaran. Terus apa lagi ya? Mungkin orang-orang juga belum yang banyak yang tahu juga. Lu kan kalau nggak salah orang Banjarmasin ya? Iya, orang Banjar. Orang Banjar. Di Banjarbaru. Banjarbaru, oh cocok nih sama Pak Habar nih. Banjarbaru. Nah, kalau lu sekarang, gue mau nanya pendapat lu deh soal sekarang itu kita ngomong, ini gue nih di sekarang
ada media baru nih, namanya Apa Habar dari Banjarmasin. Menurut lu sekarang perkembangan media online gimana sih? Wah, cepet banget. Dahsyat sih. Banyak yang baru, banyak juga yang tumbang. Oke. Berarti memang harus kuat-kuatan. Kuat-kuatan dalam arti artikel apa yang disajikan, berita apa yang dikasih ke masyarakat. Itu sih sekarang poinnya. Tapi ya media pun kalian juga tahu lah. Media itu ada yang bad news is a good news. Masing-masing punya ciri khasnya media gitu kan. Nah, tinggal caranya mau cari sensasi atau lo tetap ngeluarin berita bagus untuk bertahan atau apa, ya itu balik lagi ke medianya. Cuman peluangnya besar sekali karena setiap hari ribuan berita ada di Indonesia. Betul. Dan Semua. medianya yang ribuan loh. Dan hanya dengan capture dari caption Instagram aja bisa jadi berita. Semudah itu sekarang kan jurnalis-jurnalis itu buat berita. Jadi peluangnya besar banget dan semua dalam genggaman, semua tuh dalam handphone. Jadi kalau digital dengan mudahnya orang tinggal baca, tinggal searching, semudah itu. Peluangnya besar sekali. Oke. Yes. Sobat Apa Habar. Nah, Apa itu Habar. tadi tuh namanya Apa Habar ya. Yes. Mungkin orang kalau jangan keliru loh, bukan apa kabar loh, apa habar. Habar artinya apa dia? Enggak. Masih bisa ngomong bahasa Banjar enggak? Nggak bisa. Sama sebenarnya kabar. Apa kabar? Gitu kan. Oke, kalau dari mungkin apa namanya? Gua mau lu kasih final statement mungkin apa namanya? Dari lu sebagai sosok apa namanya? Pengusaha muda, bisa bilang gitu kan? Oh, Iya nggak? amin. Iya, Masih sama. belajar. Pengusaha muda, seorang manajemen artis, koki, ya nggak sih? My God. Koki juga tuh kan. Mungkin lu bisa ngasih pesan-pesan buat teman-teman kita di luar sana yang memang lagi masih struggling, masih usaha, masih bingung mau ngapain gitu kan dalam hidupnya gitu kan. Yes. Silakan dia. Kalau kadang orang banyak nanya, Dian, rahasia hidup lo apa sih? Cie, gaya banget ya. Sebenarnya satu sih, kita hidup tuh dari mimpi, ya kan? Tapi mimpi aja percuma. Mimpi itu bisa diraih dari apa? Ya, semua orang bisa jawab lah, berjuang lah, kerja keras lah, inilah itulah. Tapi yang paling sulit itu tetap jadi baik. Baik aja terus. Baik aja terus. Mau orang jahat, baik aja Dian. Baik terus. Itu udah rumus hidup. Baik dalam arti lo gak pernah tahu kapan lo ditolong orang. Ketika lo banyak nolong orang, lo akan ditolong banyak orang. Entah kapan lo akan banyak tangan-tangan yang bantu hidup lo. Tetap aja jadi baik. Di tengah orang yang sekarang macem-macem banget ciri khasnya, yang aneh-aneh, kita baik aja dijahatin orang gitu. Jadi tetap aja jadi baik. Itu prinsip hidup aku sih. Oke. Meskipun aku masih jauh dari baik, baik aja setiap hari. Baik aja. Kita gak tahu kapan kita bisa metik bibit-bibit baik tuh yang kita tanam setiap hari. Dan gak ada yang gak mungkin di dunia. Orang kaya bisa jadi miskin. Orang miskin besok 1 bulan bisa jadi kaya. Semua itu mungkin. Yang penting apa? Percaya, punya mimpi, tetap jadi baik. Dan ingat, kita punya sesuatu yang sangat besar. Tuhan yang kuasain semua hidup manusia. Jadi jangan takut sama manusia. Tuh, liatin. Dengerin salah. Itu quote of the day. Be good, be nice. Selalu baik, selalu jadi yang baik. Yes. Dia di tengah kejahatan semua orang. Yes. Oke, Dian. Mantap banget ngobrol-ngobrolnya di Mabar Makasih episode udah kali ini. diundang, makasih. Informasinya juga sangat luar biasa, inspiratif. Senang banget Dian udah datang ke sini. Dan Sobat Apa Habar, itu tadi Mabar kita dengan Dianita Tiastuti, seorang manajemen artis, master chef. Kenapa? Oh iya bener. Oh tenang, bisa Siapa tahu diatur. kan? Nah itu bisa diatur tuh. Gitu. Jadi tetap saksikan Mabar di Apa Habar, channel Apa Habar. Tetap tungguin, kita akan kembali lagi di Mabar berikutnya. Sampai jumpa. Ciao.